Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami minta Roh-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba meminta pengurapan Allah terjadi atas hamba Tuhan. Mengurapi setiap kami jemaat Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bisa kami hidupi Tuhan dalam setiap aktivitas hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu kembali. Puji nama Tuhan, satu sukacita yang luar biasa bisa melayani di altarnya yang kudus ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kepercayaan pelayanannya di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala dan Bapak Gembala buat kepercayaannya. Malam hari ini saya mau kita fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Fokus untuk meresap setiap firman yang ditabur. Agar apa? Agar kita bisa bertumbuh. Fokus. Karena kita akan belajar. Ada satu cerita, iblis ini datang kepada Tuhan Allah. Dia datang terus dia bilang begini, Tuhan, kalau boleh orang jalan-jalan keliling bumi dulu ya, orang mau cek dulu. Ini hanya cerita ya, terbiasa saja. Jadi ketika mereka jalan-jalan, jadi Tuhan kasih waktu 1 minggu orang jalan-jalan. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu jalan-jalan, iblis ini jalan-jalan dengan Tuhan, sama-sama dengan Tuhan. Setiap iblis ini dapati ada orang-orang yang berbuat jahat, dia bilang Tuhan, iya ini kita punya, yang buat jahat ini kita punya, ada kekerasan, ada pokoknya yang berbuat jahat. Iblis bilang Tuhan ini kita punya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus Tuhan bilang oke, itu memang punya. Sekarang gilirannya hari Minggu akan datang di gereja. Jadi iblis hari Minggu juga datang di gereja loh. Iblis datang di gereja, terus banyak orang datang mulai masuk ke gereja. Terus Tuhan bilang, lihat itu semua yang masuk itu saya punya, yang beribadah itu saya punya. Tuhan bilang itu saya punya. Pujian dinaikkan, firman Tuhan disampaikan, sementara firman Tuhan disampaikan, terus iblis korek Tuhan Allah. Tuhan Allah, coba lihat itu satu itu kita punya. Yang mana? Itu yang lagi tidur di belakang sana itu. Ya, jadi saya minta orang fokus, jangan tidur kalau firman Allah disampaikan. Jangan sampai iblis bilang ini, Tuhan yang ada tidur sana itu kita punya. Ya, ini hanya cerita intermezzo saja. Ya, tidak usah berlambatan. Mari jemaat Tuhan, kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Keluaran pasal yang ke-12. Yang tidak membawa Alkitab bisa perhatikan di LCD di depan. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Oke.
Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk orang semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Dari pembacaan ini menceritakan bahwa Tuhan Allah akan menghukum tanah Mesir dengan tulah, yaitu tulah yang ke-10. Ini menceritakan bagaimana bangsa Israel ditindas di tanah Mesir, dan melalui Musa dan Harun, melalui utusan Musa dan Harun, bahwa bangsa Israel itu harus keluar dari tanah perbudakan untuk menuju ke tanah perjanjian. Jadi ini menceritakan bahwa di daerah Mesir itu Tuhan akan mencurahkan yaitu tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung. Jadi di seluruh daerah Mesir akan ada kematian anak sulung, yaitu mulai dari anak raja Firaun sampai budak anak yang namanya anak sulung pasti meninggal. Hewan-hewan, binatang pun pasti meninggal. Tetapi di sini yang membedakan adalah bangsa Israel, karena bangsa Israel itu dikasih tanda. Tandanya itu apa? Tandanya itu Tuhan Allah bilang orang harus sembelih domba atau kambing yang berumur 1 tahun yang tidak bercela, terus dikurung selama 14 hari. Terus darahnya itu dibubuhkan di pintu mereka. Itu adalah tanda yang dari Tuhan yang harus dikasih ke rumah-rumah mereka agar mereka tidak ditimpa malapetaka. Coba kita lihat. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Jadi darah anak domba itu dikasih tanda. Tanda darah anak domba membuat bangsa Israel dilewati dari tulah dan tidak dibiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumah karena ada tanda. Jadi hari ini, malam hari ini kita belajar kalau bangsa Israel dikasih tanda dengan darah anak domba yang disembelih. Apa rema malam hari ini? Dan apa firman malam hari ini? Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki tanda itu? Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita memiliki tanda itu? Supaya kita tidak ditimpa malapetaka, supaya kita tidak dimusnahkan. Mungkin bukan seperti orang Israel, tanda darah anak domba. Mungkin tanda yang Tuhan berikan kepada orang sekarang tidak seperti bangsa Israel yang diberi tanda di pintu-pintu rumah mereka itu tanda darah anak domba. Tidak seperti bangsa Israel. Tapi sekarang ini tanda apa yang diberikan kepada kita yang hidup sekarang ini? Saya mencatat di sini yaitu tanda sebagai anak-anak Allah. Bilang sampai kiri kanan, tandamu sebagai, kamu sebagai anak-anak Allah. Coba ketuk sampai kiri kanan bahwa kamu tandanya sebagai anak Allah. Jadi tanda yang diberikan Tuhan untuk kita saat ini bukan seperti bangsa Israel, yaitu orang harus cari domba atau kambing. Apalagi sekarang domba terada di Indonesia mungkin cuma kambing. Orang kambing habis lah. Iya ya, orang kambing bisa habis. Tapi sekarang yang diberikan tanda kita itu sudah adalah tanda sebagai anak-anak Allah.
Jawabannya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tanda itu akan membuat kita dilewati dari semua malapetaka yang terjadi hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi kita bersyukur karena kita hidup dalam Tuhan dan dikasih tanda sebagai anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Seperti yang dikasih tanda kepada bangsa Israel, yaitu mereka dikasih tanda yaitu darah anak domba Allah. Tetapi kita yang sekarang ini dikasih tanda bukan darah anak, bukan darah domba yang disembelih lagi, tetapi tanda sebagai anak-anak Allah. Mari LCD bantu saya buka dalam Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Galatia 3 ayat yang ke-26, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Siapa percaya dia di sini anak Allah? Amin. Ya, karena kita anak Allah, kita sudah diberi tanda. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena percaya kita kepada Yesus Kristus. Makanya kita diberi tanda. Tanda sebagai anak Allah. Kalau di bangsa Israel mereka dikasih tanda sebagai darah anak domba yang disembelih, terus dikasih tanda di rumah-rumah mereka. Kalau kita sekarang disebut sebagai anak Allah, karena apa? Karena darah Yesus itu mengalir atas setiap hidup saya dan saudara. Kita ditanda dengan darah Yesus, bukan dengan darah domba yang disembelih atau kambing yang disembelih, tapi kita ditanda dengan darah Yesus. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Iman kita percaya, itulah yang disebut kita ditanda sebagai anak-anak Allah. Jadi rema hari ini yaitu tanda kita itu sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena darah Yesus mengalir atas hidup saya dan saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini sangat populer, apalagi di Natal, terus ayat hafalan sangat populer. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita diberi tanda sebagai anak Allah dan darah Yesus itu mengalir atas hidup kita? Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Firman Tuhan bilang supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saat-saat ini kita bersyukur. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kita sudah ditebus, seharusnya kita ditimpa masalah, seharusnya kita mendapatkan malapetaka, tapi malapetaka itu lewat. Malapetaka itu lewat, seperti yang terjadi di bangsa Israel di tanah Mesir. Ketika Tuhan Allah berjalan dengan roh maut untuk mencabut nyawa anak-anak sulung, mulai dari Raja Firaun pe anak yang paling sulung sampai budak pe anak yang paling sulung pun dicabut semua. Hanya bangsa Israel yang terlewati karena mereka sudah diberi tanda darah anak domba. Sekarang tanda itu juga diberi kepada kita saat ini, yaitu tanda darah Yesus yang mengalir atas diri saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak binasa dan dilewati celaka dan mara bahaya. Siapa percaya? Siapa di sini yang percaya bahwa tanda itu ada dalam hidupnya, tanda itu ada dalam dirinya sebagai anak-anak Allah?
Jadi kita harus mempunyai tanda ini. Coba kita balik di ayat yang ke-7, Keluaran 11 ayat yang ke-7. Keluaran 11 ayat yang ke-7. Ya. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kita lihat di sini ada perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Kenapa? Karena ada tanda itu. Sekarang pun ini demikian. Kita yang hidup saat ini, Tuhan pun akan membuat perbedaan antara anak-anak dunia dengan anak-anak Allah. Kita akan berbeda. Asalkan apa? Kita mau terima tanda dari Yesus, yaitu kita sebagai anak-anak Allah. Coba kita lihat dalam Maliaki 3 yang ke-18. Maliaki 3 ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Tuhan sendiri yang akan melihat perbedaan itu kalau ada tanda sebagai anak-anak Allah dalam hidup kita. Jadi poinnya malam ini juga, tanda sebagai anak-anak Allah karena kita percaya kepada Kristus dan darah Kristus mengalir di dalam diri kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Lihat ini, ada poster ini. God is love. Allah adalah kasih. Lihat, penderitaan ini seharusnya saya dan saudara yang alami. Penderitaan ini seharusnya saya dan saudara alami. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau menanggung itu supaya penderitaan ini lewat daripada Tuhan. Seperti yang dialami bangsa Israel. Bangsa Israel dikasih tanda supaya malapetaka para bahaya itu lewat daripada mereka. Pemusnahan itu lewat daripada mereka. Demikian pun dengan kita saat ini. Tuhan mau apa? Tuhan mau supaya kita jadi anak-anaknya. Karena apa? Ada darah Kristus yang mengalir atas hidup saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara tidak ditimpa kecelakaan atau binasa. Jadi poinnya itu, poin malam ini apa? Tanda sebagai anak Allah. Karena kita percaya kepada Kristus dan darah Kristus mengalir di dalam diri kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari saya menjemput pemain musik. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah tanda darah Kristus itu mengalir atas setiap kami pada malam hari ini. Supaya kita tidak ditimpa mara bahaya. Dunia saat ini semakin jahat. Banyak kejahatan di mana-mana. Tetapi saya percaya kita sudah diberi tanda sebagai anak-anak Allah. Setiap rencana-rencana iblis, rencana-rencana sejahat itu lewat daripada kita. Karena kita punya tanda. Mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jangan